Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Span 5 TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Salwa Fitri Azahra dapat menjumpai pemirsa dalam siaran interaktif Span 5 Talk Show. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Yang pertama, Bapak Dr. Randos Deswandi MKes, Ketua Dewan Penasehat GAN. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Yang kedua, Bapak Muhammad Nur SAG dari Kakan Kemenak Kota Parangpanjang. Selamat siang, Pak. Yang ketiga, Bapak Dr. Randos Dalius Rajab dari Ketua Umum DPC GAN Kota Parangpanjang. Selamat siang. Selanjutnya, Bapak Ibda Edward SH.MH KBO Sat Narkoba. Selamat siang. Selanjutnya, Bapak Bribka Fahrizal SH. Selamat siang. Baik pemirsa yang di rumah, sekarang kita mendapat topik yang sangat menarik, yaitu tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif bagi siswa-siswi generasi muda dan masyarakat. Sama-sama kita ketahui bahwa penyalahgunaan nafza sudah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Pak, kami sebagai siswa dan generasi muda mengenai dan penasaran dan punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Apa itu nafza dan apa saja jenisnya, Pak? Pertanyaan perdana ini kami tujukan kepada Bapak dari Kapolresta Kota Parangpanjang. Baik, terima kasih pemirsa, Bapak-bapak yang hadir di acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya cukup senang dan berterima kasih karena kita bisa berkumpul dan berdialog bagaimana upaya ke depan dapat menghimbau atau mengajak generasi bangsa agar tidak terjerumus oleh bahaya penyalahgunaan narkoba. Baik, secara undang-undang sangat jelas disampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu jelas disebutkan narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Seperti golongan-golongannya itu dapat dibagi 4. Yang pertama adalah heroin. Mungkin heroin sudah sering kita dengar, tapi untuk kalangan saat ini tingkat penggunanya tidak begitu sering digunakan. Lalu yang kedua ganja, atau bahasa kerennya pernah kita dengar cimeng atau gelek. Terus yang ketiga adalah kokain. Yang keempat ekstasi. Dan yang kelima yang paling familiar kita dengar digunakan oleh beberapa pengguna narkoba adalah sabu-sabu. Sabu-sabu ini lagi tren digunakan dibandingkan yang 4 narkotika jenis lainnya. Terus penyalahgunaan itu memang cukup tinggi peredarannya, Pak. Makanya kita dengan berbagai upaya untuk pencegahannya. Kemudian yang paling perlu ditekankan, apabila penyalahgunaan narkoba ini atau korbannya itu adalah di bawah anak-anak, di bawah usia 17 tahun ke bawah, itu si orang tua atau wali dapat melaporkannya agar anaknya direhabilitasi. Diajukan rehab. Ini mungkin salah satu upaya dari pemerintah atau pembuat undang-undang agar korban untuk generasi berikutnya itu dapat ditekan. Jadi bagi pemirsa, orang tua atau wali yang mengindikasi anaknya ketercanduan narkoba, itu dapat melaporkan baik ke pihak kepolisian
dinas kesehatan atau rumah sakit agar anaknya tidak dilakukan proses hukum, namun dilakukan rehabilitasi. Itu ada diatur di pasal 55 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi selaku orang tua atau wali jangan terlalu takut bila anaknya tersandung oleh narkoba. Jangan langsung takut akan diproses hukum atau dipidanakan. Tapi ada peluang di undang-undang itu apabila dia di bawah umur dapat dilakukan rehabilitasi. Jadi mungkin sebagai informasi juga, karena orang tua atau wali kita kan untuk membaca detail tentang undang-undang saya rasa mungkin kan jarang. Makanya kita sampaikan pada acara ini, apabila hal itu terjadi jangan sungkan untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang agar dilakukan rehabilitasi dan tidak dilakukan proses pidananya. Mungkin hanya dapat sekian dulu. Terima kasih. Begitu ya Pak. Ternyata pengertiannya narkotika ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan banyak juga ya pemirsa jenis-jenisnya. Jadi pertanyaan selanjutnya kami tujukan kepada Bapak dari Kakan Kemenak Kota Parangpanjang. Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai penyalahgunaan nafza jika dilihat dari perspektif agama, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kita sampaikan seperti yang ditanyakan oleh Adinda tadi. Di dalam konsep agama, barangkali semua agama itu melarang ya, atau mungkin tidaklah mengizinkan adanya seperti narkoba itu. Tapi dalam konsep agama kita dengan sebutlah namanya Islam, yang notabene-nya disebut dalam firman ya, Al-Quran, memang melarang ya, walaupun dalam sejarahnya itu sudah 14 abad yang lalu ya, Islam melarang itu tentang apa yang namanya narkoba. Tapi dalam bahasa agama itu disebut dengan khamar itu sebetulnya, bukan langsung narkoba. Kalau narkoba itu kan bahasanya bahasa kekinian ya, karena terkait dengan masalah zat-zat dan adiktif di dalamnya. Di dalam bahasa agama dulu disebut dengan khamar. Memang ada beberapa ayat yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita untuk pelarangan dari nabza atau khamar. Kenapa kita sebut khamar? Karena memang antara khamar dengan narkoba itu sama. Ya, artinya dia berakibat kepada akal dan pikiran manusia itu. Nah, ketika akal dan pikiran manusia itu telah dirusak, berarti ya disinilah letaknya barangkali pelarangan itu. Padahal secara prinsip kemanusiaan yang paling bergerak itu kan akal ya. Nah, cuman ada satu ayat yang mungkin dalam agama Islam itu yang mengatakan ya, seperti dalam firman surat Al-Maidah ya, ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisir wal ansabu ya. Artinya Islam melarang ya, wahai orang-orang beriman, ya sebetulnya khamar yang dikonsumsi itu adalah dosa. Walaupun sebetulnya memang ada manfaatnya juga. Ya, tapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, ini satu hal tentu yang perlu kita perhatikan, karena pada masa kekinian memang jelas khamar ini atau yang kita sebut narkoba pada masa sekarang ini jelas-jelas telah merusak akal dan pikiran kita. Dan tentu ketika akal dan pikiran dirusak, semuanya akan menjadi hancur, akan menjadi sirna nanti. Ini barangkali pemahaman kita tentang pelarangan dari sisi agama gitu kan. Agama jelas karena itu merupakan dosa ya ketika itu dikonsumsi. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, di dalam Al-Quran kita juga dilarang dalam memakai narkotika. Dan di dalam Al-Quran narkotika ini juga biasa disebut dengan khamar ya Pak? Ya, khamar. Ya. Jadi pemirsa Span 5 TV yang berbahagia, kita telah mengupas tentang nabza, pengertian nabza, dan jenis-jenisnya, serta pandangan dari agama. Selanjutnya, kita akan mengupas tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Langsung saja pertanyaan pertama kami tujukan kepada Bapak Dr. Andes Dalias Rajab selaku Ketua Umum DPC GAN Kota Parangpanjang. Pak, berdasarkan data yang kami peroleh, penyalahgunaan nabza oleh generasi muda sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.
Menurut Bapak, kenapa remaja rentan sekali terjerat nafza, Pak? Terima kasih. Karena sama kita ketahui, nafza itu adalah sebuah produk yang memang disiapkan oleh pelaku bisnis juga gitu. Makanya kita rasakan kenapa generasi muda yang menjadi sasaran. Kita ketahui memang 70% bangsa kita ini berada di posisi generasi muda. Sementara harapan bangsa itu 70% inilah nanti akan jadi generasi yang memimpin masa depan. Nah, ketika generasi ini yang dirusak, tentu ini merupakan kegagalan dari bangsa kita. Nah, untuk itu kami merasa ketika zaman dahulu orang bela negara itu pakai senjata, zaman sekarang memang bela negara itu menyelamatkan generasi muda. Karena kita tahu semua sisi kehidupan sudah dirusak oleh narkoba ini. Tidak hanya masalah remaja, tidak hanya masalah status sosial, tapi ini adalah merupakan kondisi yang memang sangat kita takutkan. Karena sasaran mereka adalah generasi. Ketika generasi ini dianggap sudah lemah, rusak otaknya, rusak fisiknya, tentu adalah merupakan cara penguasaan negara kita yang paling mudah dilakukan. Untuk itu kami dari organisasi berusaha dengan segala pihak, terutama dari pihak Polres, Kemenak, untuk selalu berangkulan tangan, membuat sebuah skema jaringan sehingga betul-betul narkoba itu tidak masuk lagi di kota Padang Panjang. Walaupun Padang Panjang itu berada di kota perlintasan, itu kita bercoba bersama-sama mencari solusi bagaimana komunikasi yang intens di antara kami untuk bisa mencari titik-titik kumpul, titik-titik masuk narkoba di kota Padang Panjang bisa kita habiskan. Itu yang mungkin harus kita lakukan ke depan. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, we come to the next question yang ditunjukkan kepada Bapak Deswandi Mkes yang sudah lama berkecimpung di dunia kesehatan. Menurut pandangan Bapak, bagaimana dampak penyalahgunaan nafza bagi kesehatan, Pak? Pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita lihat dalam dunia kesehatan ini memang sangat rentan. Bagi kita, terutama generasi muda yang pernah mencoba atau nanti kecanduan, ini akibatnya fatal. Merusak sel saraf, merusak organ tubuh. Nah, salah satunya bisa mengakibatkan mual-mual, muntah-muntah. Nah, setelah itu dispersi jiwa, khayalnya tinggi. Memang sebagian orang yang kecanduan ini, dia menyatakan ini pelarian, mengakibatkan kita bahagia, fight, semangat tinggi. Dia tahu bahwasanya organ tubuh kita dipaksa bekerja, sama dengan mobil kalau terpaksa tentu rusak dia. Nah, begitu pula tubuh kita. Jadi kalau kita lihat orang yang kecanduan narkoba ini, terutama para pelajar ini, harus dipantau oleh pihak sekolah, dipantau oleh pihak orang tuanya di rumah. Nah, jadi tadi betul kata Ketua GAN tadi, pemerintah daerah bersama GAN, bersama Polres dan juga Departemen Agama itu saling bersinergi untuk mengatasi ini karena merusak masa depan anak bangsa kita. Karena masa depan bangsa kita tetap pada generasi muda. Jadi kalau saraf otak udah dirusak, ini akibatnya yang pertama, anak yang biasa rajin, anak yang biasa patuh, itu tidak patuh lagi. Yang biasanya di sekolah dia rajin, dia itu salatnya bagus, dia patuh pada orang tua. Setelah dia memakai, itu tidak lagi. Cepat emosi, cepat marah, menyendiri. Makanya diharapkan pada pihak sekolah, dipantau ini anak-anak kita. Kalau ada kondisi psikis kejiwaannya seperti ini, ya perlu ada bimbingan. Kalau perlu nanti kita bersama dengan GAN laporkan nanti. Karena betul kata Bapak dari Polres tadi, kita lebih baik mencegah, jangan sampai kena hukum. Nah, makanya pemerintah daerah Kota Padang Panjang bersama GAN itu sudah ada rumah healing untuk memperbaiki anak-anak kita yang belum kecanduan tetapi coba-coba. Nah, dari data yang kita lihat sekarang, sasaran daripada narkoba ini sudah sampai ke anak SD. Coba bayangkan, anak SD yang masih kecil berupa gula-gula, permen, makanan. Nah, dia coba, apa yang terjadi? Dia tidak lagi memikirkan sekolah, yang dipikirkannya kesenangan. Nah, jadi makanya hura-hura itu, merokok itu jembatan untuk ke arah sana. Nah, makanya bagi dunia kesehatan, merokok itu tidak boleh, apalagi narkoba, apalagi miras. Jadi makanya di dalam segi kesehatan itu sangat membunuh sel saraf otak, membunuh juga organ tubuh kita, dan bisa juga kesempatannya orang kalau
narkoba ini 2 saja. Kalau nggak mati, nggak gila. Iya. Nah, jadi makanya para mahasiswa, para siswa harus hendaknya jauhi narkoba. Jangan coba-coba memakai. Ini barang ini jujur di dalam dunia kesehatan memang berguna narkoba ini. Makanya bisa dibasmi loh Pak. Berguna untuk dunia kesehatan, untuk menghilangkan rasa sakit di saat kita operasi. Ya, untuk obat juga, tapi pakai dosis tertentu. Nah, makanya yang dipakai konsumsi oleh remaja, orang itu melebihi dosis. Dan memang tidak boleh digunakan sembarangan. Harus pakai resep dokter. Jadi narkoba itu harus kita jauhi, harus kita hindarkan. Kalau ingin selamat, seperti kata Ustadz tadi, selamat dunia akhirat itu jauhi narkoba, karena itu adalah barang haram. Rasa begitu. Ya. Terima kasih Pak. Ternyata narkoba itu di dalam kesehatan juga merusak sel saraf, organ tubuh, dan kesadaran si pengguna. Nah, pemirsa, sangat menarik sekali pembahasan kita tentang dampak penyalahgunaan nafza. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas tentang pencegahan penyalahgunaan nafza. Sebagaimana yang kita ketahui, remaja saat ini cenderung labil dan sangat ingin mencoba hal-hal yang baru. Pak, bagaimana kiat-kiat yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda agar terhindar dari jeratan nafza, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang Rara berikan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk mencegah bagaimana kita supaya terhindar dari obat-obat terlarang ini sebenarnya simpel. Jadi untuk penerapannya kita yang sebenarnya sangat-sangat sulit karena narkoba ini sering menjerat generasi-generasi muda. Makanya generasi muda kita lebih diperkuat imannya. Kemudian di dalam berkeluarga harus sering berinteraksi seperti konsultasi kalau ada masalah dengan temannya atau bagaimana kita konsultasi dengan keluarga. Jadi jangan dijadikan narkoba ini sebagai pelarian suatu masalah. Nah, kemudian dengan kegiatan-kegiatan kita bisa mengisi dengan misal olahraga di waktu-waktu senggang, kemudian jangan keluyuran. Nah, mungkin untuk generasi muda itu yang sangat-sangat penting untuk diterapkan. Kira-kira demikian, Rara. Ya. Pemirsa, cara pencegahnya salah satunya adalah memperkuat iman dan selalu konsultasi sama keluarga, ya Pak? Oke, pertanyaan selanjutnya kita tujukan kepada Bapak Kemenak Kota Parangpanjang. Pak, kalau kita telik dari segi agama, apa saja pencegahan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari jeratan nafza, Pak? Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang kedua. Sebenarnya untuk pencegahan secara khusus kita di Kemenak ya belum ada terobosan. Tapi setidak-tidaknya sebelum kita mungkin melakukan pencegahan, kita lebih aksi kita dulu menjelaskan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat kalau khamar atau narkoba atau nafza itu memang suatu hal yang tidak boleh kita pakai gitu kan. Iya. Apa artinya ketika kita melakukan pencegahan tapi masyarakat tidak teredukasi dengan kita apa itu narkoba, apa itu akibatnya dan bagaimana nanti suatu masalah nanti di belakangnya. Jadi memang kita berencana nanti di kantor KUA contohnya nanti ketika nanti para catin gitu ya, calon pengantin yang hendak mengajukan nikah di kantor KUA contohnya, nanti kita akan langsung nanti memberikan edukasi kepada mereka yang akan menikah di kantor KUA, menjelaskan kepada mereka bahwa ternyata ya narkoba itu sangat membahayakan bagi si pemakainya, dan tentu narkoba ini bisa merusak keluarga ya, dari segi ekonominya, dari segi kesehatannya, apalagi dari segi masa depannya jelas nanti akan merusak. Dan barangkali narkoba ini bisa nanti perusak, ya, artinya bisa nanti menggoyahkan tatanan hidup berkeluarga nantinya. Nah ini satu tempat bagi kita nanti akan menyampaikan itu kepada masyarakat ketika dia mau menikah, lalu dia di screening dan dinasihati, termasuk hal ini akan kita sampaikan masalah narkoba ini kepada masyarakat.
Dan barang tentu narkoba ini kita jelas sudah tahu pemakainya itu bukan hanya dari tingkat kalangan orang-orang kaya ya. Jangan sampai palah sampai sekarang ya Pak Ketua sudah menyasar kepada tingkat yang paling bawah gitu, grassroots itu. Masyarakat yang kebanyakan sudah menikmatinya. Ini tentu sangat kita prihatin ya, kita sayangkan. Nah, inilah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk yang di Kementerian Agama tetap mensosialisasikan, menyampaikan bahaya dari narkoba itu. Kemudian tentu setelah ini memang kita akan melakukan pencegahan-pencegahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Ya memang salah satunya bagi kita memperkuat ya daya tahan tubuh kita dengan keyakinan keimanan kita kepada Allah. Bahwasanya hal itu jangan sampai kita nikmati, jangan sampai kita rasakan itu dalam hidup kehidupan kita. Karena ketika kita sudah mencoba satu kali katanya itu sudah kecanduan. Bahkan kalau kita dengar dari beberapa berita ya ketika dia ingin ditawarkan itu awalnya gratis, besok bayar lagi katanya. Jadi itu kan satu bentuk cara mengiming-iming atau cara memancing ya. Jadi kemudian tentu dengan keimanan kita. Kemudian tentu kita akan untuk remaja nih, khusus nih remaja. Kita akan menggalakkan nanti atau kita akan mendekatkan remaja nanti dengan masjid contohnya. Ya, bagaimana remaja itu dekat dengan masjid, dia mencintai masjid, dengan sendirinya dia akan nanti jauh dengan pengaruh-pengaruh narkoba ini. Nah, kemudian ya tentu usaha-usaha yang akan kita lakukan ini sebetulnya cukup banyak agar jangan nanti remaja khususnya jangan nanti terkontaminasi dengan yang namanya narkoba ini. Kemudian tentu juga kita akan lakukan pendekatan kepada keluarga seperti yang disampaikan tadi, karena keluarga merupakan ujung tombak ini. Ya, kalau kita sebagai digat ini katakan hanya sebagai mediasi saja mungkin menyampaikan, tapi yang paling pokok itu adalah keluarga. Jadi ya keluarga merupakan ujung tombak, keluarga merupakan media terkecil dalam sebuah rumah tangga itu. Jadi seharusnya kepala keluarga, rumah tangganya lah yang lebih banyak tahu atau kita sampaikan hal ini kepada keluarganya. Nah, ketika sebuah keluarga sudah teredukasi dengan apa yang disebut dengan narkoba tadi, ya insya Allah mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah pemahaman di dalam masyarakat nanti. Barangkali pencegahan yang memang secara khusus detail itu memang kita belum lakukan. Kita inginkan bagaimana memperkuat ya keberagamaan itu, ya kuat sholatnya, kuat. Kalau di zaman Nabi dulu memang ya pelarangan khamar itu memang tidak secara otomatis, Pak. Ya, ada bertahap. Nah, bahkan ada ketika dia beribadah ya kan dalam keadaan mabuk itu, karena dia khamar itu kan mabuk dia, menyebabkan dia mabuk. Nah, ketika dia beribadah kalau dia mabuk maka dia ibadahnya tidak sah itu kan. Nah, jadi inilah mungkin kita coba nanti melalui mungkin Kementerian Agama dengan KUA-nya kita sampaikan hal ini sehingga masyarakat bisa teredukasi. Ya, mungkin dalam hal keseharian memang jarang juga ini disampaikan Pak Ketua. Mengenai masalah khamar ini jarang disampaikan. Tapi melalui suatu institusi ini kita sampaikan nanti secara bersama-sama. Barangkali itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir di segmen ini untuk Bapak Deswandi selaku nenek mama kita. Pak, menurut Bapak, upaya pencegahan yang dapat dilakukan dilihat dari segi adat istiadat apa ya Pak? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita lihat, khususnya kita di Minangkabau, ya, anak di pangku kemanakan dibimbing orang kampung di Patenggangan. Artinya, kemanakan itu seperintah mama. Makanya fungsi mama itu penting untuk mengarahkan anak kemanakannya supaya jangan terpengaruh dengan narkoba. Makanya kontrol seorang mama itu penting. Ya, kalau di Minangkabau itu kita mengenal 3 tungkus jarangan. Niniak mama, alim ulama, cadiak pandai. Nah, ketiga elemen ini harus saling bersinergi, menghambat, menyampaikan, membimbing anak kemanakannya. Contoh kita ambil niniak mama, Angku Panggulu, rancak nagari dia Panggulu, rancak tapian di Damudo. Nah, tapian itu ya pemuda, nakal pemuda dia dirusak. Gak bagus lagi pagar nagari. Nah, makanya sebagai nenek mama, sebagai Angku Panggulu harus hendaknya memperhatikan bagaimana perkembangan anak kemanakannya. Nah, itu yang pertama. Lantas kita juga mengetahui di Minangkabau ini ada cadiak pandai. Nah, itu orang-orang seperti Ananda nanti kalau udah jadi dokter, cadiak pandai namanya itu. Orang yang akan memberikan
pencerahan tentang ilmu pengetahuan teknologi kepada generasi muda. Juga ada lagi suluh dada dalam nagari. Nah, itu alim ulama seperti kata Pak tadi. Alim ulama itulah sebagai suluh memberikan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi saling bersinergi itu. Kalau di masjid nanti ya tugasnya alim ulama. Kalau di tengah-tengah masyarakat jadi pandainya. Apakah itu di sekolah? Nah, kalau di tengah-tengah kaum yaitu angku panggulunya. Harus dia memberi bimbingan kepada anak keponakannya. Nah, jadi inilah yang penting. Dan perlu juga diketahui bahwasanya memang di daerah kita di Minangkabau ini kita sepakat di Niat Mama untuk menghambat lajunya peredaran narkoba ini. Tentu bekerjasama dengan satu lembaga, dan kami sangat bersyukur dengan adanya GAN datang ke tengah-tengah masyarakat untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Karena kita tahu GAN ini dia adalah sebagai lembaga yang independen yang tugasnya adalah memberikan pencegahan secara preventif terhadap gangguan daripada bahaya narkoba, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk kepada kaum kami di daerah kenegarian ya, diberikan oleh GAN nantinya. Karena GAN itu kalau kita lihat dia itu punya program yang sangat rapi sekali tentang bagaimana trik-trik untuk menyelamatkan generasi muda. Jadi kalau menurut Bapak sebagai seorang tokoh adat sangat berharap sekali GAN bersama pemerintah daerah, bersama tokoh adat, bersama-sama kita together kita untuk menghambat lajunya penyebaran narkoba, dan juga menghambat jangan sampai generasi muda kita itu terpengaruh dengan narkoba. Tentu saja kita kembalikan itu seperti Pak katakan tadi, Pak kata tadi, pengaruh keluarga sangat penting sekali. Ya, yaitu pendidikan informal. Kalau keluarga bisa mengatasi, insya Allah tidak akan ada bahaya narkoba. Karena perhatian yang utama dari keluarga. Lantas yang kedua tentu ada pendidikan lagi namanya formal, ya sekolah. Nah, jadi sekolah dengan rumah tangga itu saling bersinergi hendaknya. Dan juga non formalnya masyarakat. Jadi tiga komponen ini, informal, formal, dan formal ini pendidikan ini penting. Jadi saling hendaknya. Apalagi dengan kedatangan nanti ke sekolah-sekolah dan juga datang dengan tokoh-tokoh adat masuk ke dalam organisasi GAN, maka insya Allah kita bisa menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Pak. Pemirsa Span 5 TV yang budiman, sampailah kita di segmen terakhir. Untuk penutup, kita minta closing statement dari Bapak Dalyes Rajab mengenai harapan terhadap generasi milenial di masa yang akan datang. Kemudian yang Bapak dari Kapolres dan juga dari Kemenak merupakan juga unsur-unsur terkait yang sangat kita harapkan mendukung program kita. Kita memang dari GAN itu sudah berupaya melakukan beberapa kondisi. Pertama, kita betul-betul mengajak pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba. Dan itu sudah kita buktikan dengan bersama Bapak Wali Kota. Kita berikan sebuah statement penghargaan kepada Bapak Wali Kota sebagai Bapak peduli generasi anti narkotika di Kota Padang Panjang. Dan beliau alhamdulillah sudah menerima piagam yang kita berikan pada hari Jumat yang lalu. Dan di saat itu kita juga meluncing 2 kelurahan sebagai kelurahan percontohan di Kota Padang Panjang menjadi kelurahan bersih narkoba, kelurahan Kota Panjang dan kelurahan Balai-Balai. Kemudian bertahap setelah itu kita juga sudah melakukan beberapa launching program, terutama di beberapa sekolah kita seperti MAN 1, MAN 3, MTSN Gantiang. Kemudian kita juga sudah melakukan di bawah sekolah yang dinas pendidikan seperti SMP 4 dan kemarin SMP 2. Ini bukti kita bersama dengan pemerintah dan juga pihak-pihak terkait, terutama juga Kapolres, mendukung program ini. Bagaimana Kota Padang Panjang itu secara sistem kita ciptakan betul-betul kota yang kedepannya bersih narkoba. Artinya kita berharap dan bermimpi bahwa nanti generasi Padang Panjang itu akan menjadi pemimpin masa depan. Karena kita tahu 20 tahun yang akan datang kita butuh pemimpin baru di Sumatera Barat ataupun di Indonesia. Kita berharap akan lahir di Padang Panjang. Karena secara sejarah banyak generasi pimpinan zaman sejarah dulu berasal dari Padang Panjang. Ini yang kita harapkan ke depan. Nah, untuk itu kita tidak ingin terjadi merusak kondisi harapan kita terhadap generasi yang sekarang ini. Maka upaya ini yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu
tentu tidak akan bisa kita bekerja sendiri-sendirian berkelompok. Semua elemen masyarakat kita butuhkan mendukung program ini. Mari selamatkan mereka. Dan buktikan kalau memang kita cinta terhadap generasi, cinta terhadap mereka, remaja kita ini. Selamatkan mereka dari bahaya narkoba. Siapa yang akan menyelamatkan? Kita bersama-sama. Tidak mungkin kita lakukan sendiri-sendiri. Mulai dari yang dikatakan Bapak Kemenak tadi, dari keluarga. Apa yang dikatakan oleh Bapak dari Kapolres, memang betul. Dari masyarakat kita juga sepakat bahwa memang kita harus menjauhi narkoba ini. Karena ini sudah menjadi bagian dari penyakit masyarakat yang akan merusak bangsa kita. Kita tidak ingin lagi dijajah ke depannya nanti di masa 20 tahun yang akan datang, ketika generasi kita tidak siap menjadi pemimpin bangsa. Ini yang tidak kita inginkan. Untuk itu kita sangat berterima kasih nih kepada Bapak Kapolres dengan timnya yang selalu mendampingi kami. Apapun yang kami lakukan launching baik di kelurahan maupun di sekolah selalu didampingi oleh Bapak Kapolres bersama Sat Narkoba. Dan kita juga merasakan begitu tingginya antusias dari Bapak Wali Kota mendukung program kita ini. Sehingga apapun yang kita ajukan, sebuah acara, kegiatan, beliau mendukung penuh untuk acara ini dilakukan. Karena kita tahu juga, Wali Kota kita adalah merupakan juga seorang generasi milenial. Tentu mereka merupakan tonggak sejarah juga, menyelamatkan adik-adik mereka menjadi juga pemimpin milenial ke depan. Ini yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pemirsa, sebelum kami tutup, kami berterima kasih dulu kepada bapak-bapak narasumber yang telah berkenan hadir di studio Span 5 TV ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baiklah pemirsa Span 5 TV dimanapun Anda berada, demikian acara Span 5 Talk Show pada siang hari ini. Saya Salwa Fitri Azahra, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.